Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Heavenly Clan, di Aula Penegakan Hukum Agung. Wakil Aula Penegakan Hukum Klan Surgawi, Master Chu Xuan Zengfa sedang duduk di kursi utama di Aula Penegakan Hukum Agung, dan ada seorang pria berlutut di bawahnya. Orang itu justru orang yang telah menerima token perintah penegakan hukum dari Chu Xuan Zengfa. Xingren, kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Tidak pernah aku harapkan kamu semua telah menemukan Chu Feng begitu cepat. Ucap Chu Xuan Zengfa yang memiliki ekspresi gembira di wajahnya. Dia baru saja mendengar dari pria itu, bahwa orang-orang dari Aula Penegakan Hukum telah menemukan Chu Feng di Stairway to Heaven yang menghubungkan alam biasa 100 pemurnian, ke alam atas Ciliokosem besar. Selain itu, mereka sudah mengirim orang untuk mengikutinya. Tuanku, apakah kamu membutuhkan kami untuk membawa Chu Feng ke sini? Atau haruskah kita terus mengawasinya? Pria bernama Chu Xingren bertanya. Tidak perlu, Chu Xuan Zengfa menggelengkan kepalanya. Lalu setelahnya, dia berkata, Xingren, panggil yang lain dari Aula Penegakan Hukum kita. Dan kamu harus secara pribadi memonitori Chu Feng itu sendiri. Ingat, kecuali dia menghadapi bahaya fatal, kamu tidak boleh membantunya. Selain itu, kamu pasti harus memperhatikan orang-orang yang berhubungan dengannya. Tujuan pemantauan Chu Feng sangat sederhana, dan kamu hanya menyelidiki dari mana asal Chu Feng ini. Jika Chu Feng dari klan surgawi lain, kamu tidak perlu terus memantaunya lagi. Tapi sebaliknya, kamu dapat kembali setelah mencari tahu tentang itu. Namun jika Chu Feng itu dari Chu Heavenly Clan kami, kamu harus terus mengawasinya. Selanjutnya, kamu harus segera melaporkan kembali kepadaku. Ingatlah, kamu tidak bisa memberitahu orang lain tentang masalah ini. Kamu harus melapor kembali kepadaku secara langsung, kata Chu Xuan Zengfa. Siap tuanku, balas Chu Xingren yang menerima perintah dengan hormat. Kemudian, dia meninggalkan Aula Penegakan Hukum dan melanjutkan ke arah tempat Chu Feng berada. Pada saat itu, Chu Xuan Zengfa memasuki perenungan mendalam. Setelah beberapa saat berlalu, dia bergumam dengan suara lembut. Oh Xuan Yuan, apakah ini Chu Feng anakmu atau bukan? Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Gumamnya. Ke topik lain. Keluarga Ouyang terletak di bawah Gunung Suci, dan mereka memiliki kota sendiri. Sebenarnya, keluarga Ouyang sama sekali tidak kuat. Tuan keluarga mereka, orang dengan tingkat kultivasi tertinggi, dia hanyalah leluhur marsial peringkat 4. Namun di wilayah sekitar kota Phoenix Jatuh, kultivasi peringkat 4 leluhur marsial sudah cukup kuat. Selanjutnya, tuan keluarga Ouyang memiliki hubungan yang baik dengan Zhao Mansion kota Phoenix yang jatuh. Dengan demikian, di daerah sekitar kota Phoenix Jatuh, keluarga Ouyang cukup terkenal dan kuat. Mereka dapat dianggap sebagai tiran lokal di wilayah tersebut. Adapun tuan keluarga Ouyang, dia adalah seorang lelaki tua yang telah hidup selama lebih dari 7.000 tahun. Dia adalah seorang cabul tua. Ketika menjumlahkan semua istri dan selirnya, mereka berjumlah lebih dari 1.000 orang. Dia benar-benar bisa dikatakan seseorang dengan harem yang luas. Hari ini adalah hari di mana tuan keluarga Ouyang akan menikahi selir ke-1234-nya. Keluarga Ouyang dihiasi dengan lentera dan spanduk berwarna, dan pintu masuk mereka terbuka lebar untuk menyambut tamu. Bisa dikatakan bahwa keluarga Ouyang sibuk dengan kebisingan dan kegembiraan. Adapun tuan keluarga Ouyang, ia penuh dengan kehidupan, dan dalam semangat yang sangat tinggi. Namun tetap saja, bahwa dia adalah orang tua. Jadi tidak peduli seberapa teliti pakaiannya, dia tidak bisa menyembunyikan kerutan di wajahnya. Dia masih memiliki penampilan seperti seorang lelaki tua, dan saat memandangnya benar-benar agak menjijikkan. Meskipun ia memiliki penampilan yang menjijikkan, tapi para wanita yang ia nikahi masing-masing lebih cantik daripada yang terakhir. Ini terutama berlaku untuk selir yang akan dinikahinya hari ini, yaitu Wang Lianzi. Wang Lianzi ini adalah keindahan terkenal di wilayah sekitar kota Phoenix Jatuh. Tuan keluarga Ouyang bisa dikatakan sudah bernafsu untuk Wang Lianzi sejak lama. Namun, Wang Lianzi bersikeras demi Songxi. Karena itulah, Songxi menjadi sasaran kecemburuan bagi banyak pria yang belum menikah di wilayah sekitar kota Phoenix Jatuh.
Faktanya, jika bukan karena Wang Lianzi, Song Si tidak akan dipermalukan dan diintimidasi seperti yang ia alami saat bekerja untuk Zhao Manshan. Tidak ada yang namanya kebencian tanpa alasan untuk dunia ini. Alasan orang-orang membenci Song Si adalah, itu karena Wang Lianzi. Konon, sejak ibu Song Si jatuh sakit, hubungan antara Song Si dan Wang Lianzi mulai renggang. Baru-baru ini, Wang Lianzi bahkan memutuskan pertunangan mereka, dan setuju untuk menikahi tuan keluarga Ouyang. Karena itulah, pengantin wanita yang tuan keluarga Ouyang akan nikahi hari ini, itu tidak lain adalah Wang Lianzi. Ini juga menyebabkan banyak pria yang belum menikah seperti kalian merasa iri, terhadap tuan keluarga Ouyang. Pada saat itu, hampir semua tamu terhormat yang diundang untuk menghadiri pernikahan telah tiba. Bahkan pengantin wanita sendiri telah tiba, namun upacara pernikahan masih belum dimulai. Alasan mengapa pernikahan masih belum dimulai adalah, karena orang-orang dari Zhao Manshan masih belum ada di sini. Kepala Chamberlain Zhao, kamu akhirnya tiba, ucap seseorang. Sekelompok orang berjalan dengan anggun. Tuan keluarga Ouyang segera bangkit untuk menyambut mereka dengan senyum di wajahnya. Alasan untuk itu adalah, karena kelompok orang-orang itu berasal dari Zhao Manshan Phoenix City. Untuk orang tua yang memimpin kelompok itu, dia adalah bendahara yang bertanggung jawab atas rumah Zhao. Orang itu adalah leluhur marsial peringkat 5. Setelah orang-orang dari rumah Zhao tiba, orang-orang yang hadir segera tenang, dan mereka tidak berani membuat keributan. Dari sini bisa dilihat, seberapa besar mereka menghormati Zhao Manshan. Ini juga bisa dimengerti. Lagi pula, jika keluarga Ouyang dapat dianggap sebagai tiran lokal di wilayah sekitar kota Phoenix jatuh, maka istana Zhao akan menjadi penguasa seluruh wilayah. Bahkan keluarga Ouyang harus sangat hormat ketika berhadapan dengan seseorang dari Zhao Manshan, dan mereka tidak berani menunjukkan sedikit pun melakukan kelalaian. Kepala Chamberlain, mengapa tuan istana dan yang lainnya tidak datang? Tiba-tiba saja tuan keluarga Ouyang bertanya dengan terkejut. Alasan untuk itu adalah, karena setelah dia dengan hati-hati memeriksa orang-orang yang telah datang, dia menemukan bahwa Master Manshan Zhao dan Master Wakil Manshan sama-sama tidak ada. Jangan menyebutkannya. Sebuah kecelakaan telah terjadi di rumah Zhao kami. Perwakilan Manshan Zhao menghela nafas, dan berbicara dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Kecelakaan? Apa yang terjadi? Seru kerumunan. Mendengar kata-kata itu, rasa ingin tahu muncul di mata tuan keluarga Ouyang. Dia dapat mengatakan dari ekspresi kepala bendahara Zhao Manshan bahwa, apa yang telah terjadi jelas bukan hal yang baik. Namun dalam beberapa hari terakhir, semuanya berjalan sangat baik untuk Zhao Manshan. Dengan demikian dia masih bertanya-tanya, apa yang bisa menyebabkan kepala bendahara Zhao Manshan mengungkapkan ekspresi cemas seperti itu. Kakak kedua aku, dia meninggal, kata kepala bendahara The Manshan Zhao. Wakil Manshan Master meninggal, seru tuan keluarga Ouyang dengan perubahan besar dalam ekspresinya setelah mendengar kata-kata itu. Alasan untuk itu adalah, karena saudara laki-laki tertua yang disebutkan oleh kepala bendahara Zhao Manshan, dia adalah Wakil Manshan Master Zhao. Selain itu, ia juga merupakan leluhur marsial peringkat 5. Dia benar-benar sial. Dia akhirnya bertemu dengan bintang ganas, kepala bendahara The Manshan Zhao mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Meskipun kepala bendahara Zhao Manshan tidak secara terbuka menyebutkan masalah ini di pernikahan, tapi ia mengungkapkan apa yang terjadi pada tuan keluarga Ouyang melalui transmisi suara. Ternyata wakil master tuan rumah Zhao adalah orang tua yang berbicara kasar kepada Chu Feng hari itu, yaitu Zhao Pingyang. Hari itu, setelah Chu Feng pergi, gas hitam muncul dari Gunung Suci dan melepaskan pembantaian. Tidak hanya Zhao Pingyang terbunuh, tetapi semua orang dari rumah Zhao yang hadir telah terbunuh. Sebelum Zhao Pingyang meninggal, dia telah memerintahkan seseorang bernama Lil Six untuk kembali ke Zhao Manshan, itu untuk memberitahu Zhao Manshan dan memberitahu mereka untuk memasang poster buronan untuk Chu Feng. Ketika Lil Six kembali dengan orang-orang dari Zhao Manshan, mereka menemukan bahwa semua orang dari Zhao Manshan telah meninggal. Selain itu, kematian mereka sangat menakutkan. Hanya dengan melihat mayat mereka saja, orang akan mulai gemetar ketakutan. Orang-orang dari rumah Zhao tidak tahu apa yang terjadi. Yang mereka tahu adalah, bahwa sekelompok orang telah berselisih dengan Chu Feng. Dengan demikian, mereka secara tidak sadar merasa kalau Chu Feng lah yang telah membantai mereka.
Namun mereka sama sekali tidak tahu tentang Chu Feng, dan mereka bahkan tidak tahu nama Chu Feng. Pada saat itu, mereka bisa dikatakan benar-benar hilang dan tanpa tujuan. Bagaimana mungkin sebuah bintang ganas muncul di Valen Phoenix City kita? Seperti apa rupa orang itu? Persisnya, kultivasi apa yang dia miliki? Lalu dari mana asalnya? Tuan keluarga Ouyang bertanya, dan dia sebenarnya juga takut. Dia ingin mengetahui detailnya, sehingga dia bisa menghindari bintang ganas itu jika dia bertemu dengannya. Dia ingin memastikan bahwa, dia tidak akan secara sengaja memprovokasi bintang ganas itu dan akhirnya terbunuh. Lil Six ingat penampilan pria itu. Namun setelah kakak laki-laki tertua aku dan yang lainnya terbunuh, ia benar-benar ketakutan. Saat ini, ia sedang menjalani perawatan. Namun dia masih dalam kondisi ketakutan. Namun sebelumnya, spiritualis dunia yang kami sewa mengatakan bahwa Lil Six akan segera sembuh. Setelah Lil Six disembuhkan, barulah kita dapat membuat gambar orang itu. Pada saat itu, Zhao Mansion kami dapat mengeluarkan poster yang diinginkan untuknya. Keparat itu, ini sudah jelas hanya perdebatan biasa, namun dia akhirnya memutuskan untuk membunuh. Saudara laki-laki tertuaku telah meninggal karena kematian yang menyedihkan. Rumah Zhao kami pasti akan membuatnya membayar berkali-kali lipat. Kepala bendahara rumah Zhao mengatakan dengan marah, dan juga menggerutu di antara gigi yang terkatup. Itu benar, kita pasti harus membuatnya membayar, suara master keluarga Ouyang menggema. Tuan keluarga Ouyang tidak berpikir bahwa, kepala bendahara Zhao Mansion sedang membual. Namun sebaliknya, ia benar-benar merasa bahwa Zhao Mansion dapat membalas kematian wakil master mansion mereka. The Zhao Mansion tidak dapat menjadi penguasa kota Phoenix Jatuh, dan wilayah sekitarnya karena kekuatan mereka sendiri. Yang paling penting adalah, itu karena tuan muda bungsu dari Zhao Mansion mereka, yaitu Zhao Zirong. Zhao Zirong ini adalah seorang jenius bela diri. Dia baru berusia 300 tahun lebih sedikit, tetapi sudah menjadi peringkat 8 martial ancestor. Selain itu, Zhao Zirong adalah murid yang bangga dari guru biara Gunung Agung. Apakah biara Gunung Agung itu, jika Zhao Mansion adalah tuan dari Valen Phoenix City dan daerah sekitarnya, maka biara Gunung Agung akan menjadi tuan dari seluruh gunung suci dan daerah sekitarnya. Itu adalah biara kultivasi bela diri yang ada untuk waktu yang lama, dan itu juga sangat kuat. Hanya dengan memiliki biara Gunung Agung sebagai dukungan mereka, Zhao Mansion berhasil mendapatkan status mereka saat ini. Itulah sebabnya tuan keluarga Ouyang merasa bahwa, terlepas dari siapa yang membunuh orang-orang dari Istana Zhao, cepat atau lambat ia akan berakhir menderita karena telah menyinggung Istana Zhao. Brother Ouyang, hari ini adalah hari kamu dengan kebahagiaan luar biasa. Kamu tidak boleh merasa sedih karena kejadian sial yang terjadi pada Zhao Mansion kami. Meskipun kakak tertua aku tidak bisa datang, dia menyuruhku untuk memberi selamat atas namanya. Waktu yang tepat dan hari keberuntungan ini tidak dapat dilewatkan. Kamu harus bergegas dan memulai upacara pernikahan, dan aku menantikan pesta pernikahanmu, kata kepala bendahara The Mansion Zhao. Tentu saja, kepala Chamberlain, silakan duduk di kursi kehormatan ini. Aku akan segera memulai upacara pernikahan, balas Tuan Ouyang. Segera, tuan keluarga Ouyang mengundang orang-orang dari Istana Zhao ke kursi kehormatan. Kemudian dia memerintahkan agar pengantin wanita dibawa keluar, sehingga mereka dapat memulai pernikahan dengan menghormati langit dan bumi. Pada saat itu, pesta di kediaman keluarga Ouyang telah mencapai puncaknya. Wang Lingzi, kamu pelacur sialan. Tepat pada saat itu, sebuah teriakan marah segera terdengar. Teriakan itu bergema di seluruh villa, dan menghancurkan suasana yang semarak. Teriakan tiba-tiba itu mengejutkan semua orang yang hadir. Pada saat itu, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah dari mana suara itu terdengar. Setelah melakukannya, mereka menemukan bahwa orang yang datang itu dikenal oleh banyak dari mereka. Orang itu adalah leluhur marsial nomor 1, dia bahkan sangat terkenal di seluruh Valen Phoenix City dan daerah sekitarnya. Beberapa orang mengatakan bahwa, dia adalah seorang jenius kultivasi bela diri yang mampu mendapatkan prestasi masa depan yang tidak terbatas. Justru karena itulah, Wang Lingzi menjadi sangat marah padanya. Namun kemudian, orang-orang mulai memanggilnya sampah dan menyatakan bahwa mereka salah menilainya. Alasan untuk itu adalah, karena sejak ibunya jatuh sakit, kultivasinya tidak meningkat sedikit pun.
Selanjutnya demi bertahan hidup, dia hanya bisa menjadi buruh harian untuk Zhao Manshan. Orang itu tentu saja Songxi. Songxi, apakah kamu sudah bosan hidup? Kamu berani datang hanya untuk mengganggu pernikahanku. Teriak tuan keluarga Ouyang yang sangat marah. Dia tahu tentang hubungan antara Songxi dan Wang Lianzi. Namun, dia benar-benar tidak pernah berharap Songxi seberani itu. Dia juga tidak pernah menyangka, kalau Songxi akan menimbulkan masalah di pernikahannya. Tuan keluarga Ouyang, tahukah kamu orang macam apa Wang Lianzi ini? Dia adalah wanita jahat, tanpa ampun, dan keji. Jika kamu ingin menikahinya, kamu hanya akan menghina reputasi keluarga Ouyang kamu. Songxi berbicara dengan keras. Apa? Wanita jahat? Para tamu yang hadir mulai saling berbisik setelah mendengar kata-kata itu. Mereka mulai membahas masalah ini dengan bersemangat. Lagi pula, orang tidak bisa dengan mudah memanggil seseorang sebagai wanita jahat. Selanjutnya, Songxi juga sudah terkenal. Dengan demikian, mereka tahu karakter Songxi juga. Songxi adalah orang yang sangat berbakti dan jujur. Bahkan jika dia dihina oleh orang lain, dia jarang memberontak. Dia adalah seseorang yang tidak pernah berbicara buruk tentang siapapun sebelumnya. Bahkan ketika Wang Lianzi membawa orang-orang dari keluarga Ouyang untuk memutuskan pertunangannya dengan Songxi, Songxi tidak menolaknya. Setelah itu, dia juga tidak mencari Wang Lianzi. Ada orang yang merasa bahwa Songxi takut dengan keluarga Ouyang, dan mulai mengejeknya karena pengecut. Namun ada juga orang yang merasa kalau dirinya berpikiran luas. Mereka merasa bahwa Songxi tidak ingin mempersulit Wang Lianzi, karena dia telah membuat pilihannya sendiri. Sebagian besar orang merasa bahwa hubungan antara Songxi dan Wang Lianzi, itu harus berakhir pada titik itu. Namun pada saat itu, Songxi tidak hanya muncul pada upacara pernikahan antara Wang Lianzi dan tuan keluarga Ouyang, tetapi bahkan di depan umum dan di depan semua tamu itu, dia menyebut Wang Lianzi seorang wanita jahat. Ini pasti menyebabkan kerumunan bertanya-tanya, apakah ada alasan bagi Songxi untuk bertindak seperti itu? Wanita jahat, Songxi, apa maksudmu dengan itu? Berikan aku penjelasan. Jika kamu tidak dapat melakukannya, aku akan mematahkan anggota tubuh dan melumpuhkan kultivasimu. Teriak tuan keluarga Ouyang. Sebenarnya, tuan keluarga Ouyang sudah mulai khawatir di hatinya. Itulah sebabnya dia ingin Songxi menjelaskan. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia membiarkan Songxi bertindak seperti itu? Dia sudah siap untuk dengan kejam memberikan Songxi pelajaran. 3 tahun lalu, ibuku jatuh sakit secara misterius. Aku percaya bahwa tuan keluarga Ouyang juga menyadari hal ini. Namun pada kenyataannya, ibuku tidak jatuh sakit. Tapi sebaliknya, dia diracuni oleh Wang Lianzi itu. Kata Songxi sambil menunjuk Wang Lianzi. Dia menggertakkan giginya dengan marah, dan bahkan tubuhnya menggigil. Apa? Ibu Songxi jatuh sakit karena diracun oleh Wang Lianzi, seru kerumunan. Mendengar kata-kata itu, kerumunan yang hadir semua mengalihkan pandangan mereka ke arah Wang Lianzi. Bahkan tuan keluarga Ouyang mengalihkan pandangannya ke arah Wang Lianzi. Alasan untuk itu adalah, karena mereka semua tahu bahwa Wang Lianzi lah yang merawat ibu Songxi ketika dia jatuh sakit 3 tahun lalu. Selanjutnya, setelah ibu Songxi jatuh sakit, Wang Lianzi terus merawatnya sampai ia kembali. Jika dikatakan bahwa Wang Lianzi telah meracuni ibu Songxi, itu benar-benar mungkin. Karena bagaimanapun, ibu Songxi jatuh sakit pada saat Wang Lianzi merawatnya. Songxi, kamu membuat tuduhan liar di sini. Menghadapi tatapan tanya dari kerumunan, Wang Lianzi secara alami tidak akan mengakuinya. Kamu sendiri yang tahu persis apa yang terjadi, balas Songxi. Namun demikian, Songxi memiliki ekspresi yang ditentukan. Dia yakin bahwa Wang Lianzi yang meracuni ibunya. Songxi, aku benar-benar tidak pernah berharap kamu menjadi orang seperti ini. Setelah ibumu jatuh sakit, aku terus merawatnya. Alih-alih berterima kasih kepadaku, kamu justru salah menuduhku telah meracuninya. Katakan padaku, mengapa aku meracuni ibumu? Kenapa aku mencoba melukainya? Beri aku alasannya. Selain itu, jika aku benar-benar ingin melukainya, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Kenapa aku harus melalui semua upaya meracuninya? Terlebih lagi, banyak spiritualis dunia telah mendiagnosanya. Mereka semua mengatakan bahwa ibumu jatuh sakit, dan tidak diracun. Bahkan jika kamu salah menuduh aku, kamu harus menemukan alasan yang lebih baik.
Wang Lianzi berteriak lebih keras daripada Song Si, dan seolah-olah Song Si benar-benar salah menuduhnya. Betul sekali. Banyak ahli spiritualis dunia yang tak terhitung jumlahnya telah mendiagnosa penyakit ibu Song Si. Mereka semua mengatakan bahwa dia jatuh sakit, dan tidak diracuni. Kerumunan berhasil bereaksi setelah mendengar apa yang dikatakan Wang Lianzi. Pada saat itu, banyak orang mulai bertanya-tanya apakah Song Si salah menuduh Wang Lianzi dengan sengaja. Tepat pada saat itu, Wang Lianzi berlutut di depan tuan keluarga Ouyang. Pada saat itu, Wang Lianzi meneteskan air mata ketika dia berbicara dengan cara yang menunjukkan bahwa dia dituduh salah. Tuan, Song Si ini hanya menyembunyikan perasaan keras terhadapku, itu karena aku akan menikah denganmu. Itulah sebabnya dia sengaja menuduhku. Tuan, kamu harus menegakkan keadilan untukku, ucap Wang Lianzi. Tuan keluarga Ouyang merasakan apa yang dikatakan Wang Lianzi sangat masuk akal, dan dia pun menyipitkan alisnya dan menjadi marah. Penindasannya segera menyapu ke arah Song Si. Song Si hanyalah peringkat 1 martial ancestor. Bagaimana mungkin dia bisa menahan kekuatan pindasan tuan keluarga Ouyang yang? Segera, dia terpaksa jatuh ke tanah. Terlepas dari seberapa keras Song Si mencoba bangkit kembali, ia benar-benar tidak berdaya untuk melakukannya. Dia hanya bisa terus ditumbuk ke tanah seperti anjing yang sekarat. Tuan keluarga Ouyang, aku tidak berbohong padamu. Semua yang aku katakan adalah kebenaran. Kamu benar-benar tidak boleh menikahi Wang Lianzi itu, dia adalah wanita yang kejam dan jahat. Teriak Song Si yang tidak mau menyerah. Sebagai gantinya, dia menghabiskan seluruh kekuatannya untuk terus berteriak dengan keras. Namun bukan hanya tuan keluarga Ouyang mengabaikan Song Si, tetapi ia malah meningkatkan kekuatan opresifnya untuk menekan Song Si jauh ke dalam tanah, dan membuatnya hingga tidak bisa bicara lagi. Pada saat itu, semua orang merasa bahwa Song Si sendiri yang harus disalahkan atas semua ini. Satu demi satu, mereka mulai mengejek dan mengejeknya dengan jijik. Namun tidak ada yang memperhatikan bahwa di balik tabir, Wang Lianzi mengungkapkan senyum menjijikkan. Itu adalah senyum olok-olok, dan seolah-olah dia mengatakan bahwa Song Si melebih-lebihkan dirinya untuk bertarung melawannya. Kepala Chamberlain Zhao, Song Si adalah seseorang dari Zhao Mansion kamu. Coba katakan, bagaimana aku harus menghukumnya? Tuan keluarga Ouyang tidak melakukan apapun untuk Song Si secara langsung. Sebagai gantinya, dia mulai meminta petunjuk kepala bendahara Zhao Mansion. Alasan untuk itu adalah, karena dia telah mendengar bahwa Song Si bekerja di rumah Zhao. Meskipun ia memiliki hubungan yang mendalam dengan Zhao Mansion, karena kepala bendahara Zhao Mansion hadir, maka ia secara alami harus memberinya wajah dan tidak menyentuh Song Si tanpa izin sebelumnya. Karena tuan keluarga Ouyang ingin mengurus Song Si, ia tentu harus bertanya kepada kepala bendahara Zhao Mansion. Apakah dia dari Zhao Mansion kita? Rumah Zhao kami sebenarnya memiliki sampah seperti itu. Mengapa aku tidak ingat hal seperti itu? Ucap kepala bendahara Zhao Mansion sambil mengungkapkan penampilan bingung. Pada saat itulah seseorang dari Mansion Zhao melaporkan kepada kepala bendaharanya, bahwa Song Si adalah seorang pekerja yang bekerja di Mansion Zhao mereka. Namun sayangnya, dia hanya pelayan tingkat terendah. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa membiarkan sampah lebih rendah dari babi dan anjing seperti dia ke rumah Zhao kami? Kamu semua hanya mempermalukan Zhao Mansion kami. Kepala bendahara Zhao Mansion menjadi marah setelah mendengar ini. Itu seolah-olah Song Si tidak memenuhi syarat untuk memasuki rumah Zhao sama sekali. Tuan keluarga Ouyang, sampah yang lebih rendah dari babi dan anjing sama sekali bukan anggota dari Zhao Mansion kami. Kamu dapat merawatnya dengan cara apapun yang kamu inginkan, kepala bendahara The Zhao Mansion mengatakan itu kepada tuan keluarga Ouyang. Setelah mendengar kata-kata itu, tuan keluarga Ouyang mengalihkan pandangannya ke arah Song Si lagi. Dia menunjuk Song Si dan berbicara dengan sengit. Song Si, hari ini adalah hari kebahagiaan besar bagiku. Karena itulah, aku tidak ingin tanganku berlumuran darah. Namun karena kamu berani menghina Lianziku, aku sama sekali tidak akan mengampunimu. Penjaga, seret Song Si ini. Aku akan membunuhnya secara pribadi besok, teriak tuan Ouyang. Siap tuanku, teriak para penjaga. Setelah tuan keluarga Ouyang mengatakan kata-kata itu, penjaga keluarga Ouyang segera menuju ke arah Song Si. Mereka berencana untuk menangkapnya. Wush!
Namun tepat pada saat kelompok orang itu akan mencapai Songxi, angin kencang tiba-tiba menyapu dari atas Songxi. Saat berikutnya, semua kekurangan keluarga Ouyang terpesona. Aku akan melihat siapa yang berani menyentuhnya hari ini. Tepat pada saat itu, suara gemuruh segera terdengar. Setelah itu, dua sosok muncul di samping Songxi. Adapun dua orang itu, mereka adalah Chu Feng dan Bibi Jing. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.